Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak sekalian, santri kelas 7, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Ya insyaallah anak-anak, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit memurojaah ya, atau mengulang apa yang telah kita bahas pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Insyaallah kita akan memurojaah dari awal karena anak-anak sekalian insyaallah akan melaksanakan PTS ya, atau ujian tengah semester ya. Langsung saja anak-anak kita murojaah. Kita mulai dari bab awal ya. Silakan dibuka bukunya. Yang poin yang pertama, kita alhamdulillah kita udah membahas tentang 3 perkara yang wajib dipelajari setiap muslim. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama yaitu Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Sungguhnya Allah itu ya yang menciptakan kita, memberi rezeki, dan tidak meninggalkan kita begitu saja, bahkan mengutus kepada kita itu seorang Rasul. Itu yang pertama. Jadi kita insya Allah mereview secara singkat saja sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua, Anallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa dalilu qauluhu ta'ala wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua itu bahwasanya Allah tidak ridho jika seseorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, baik menyekutukan Allah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jin ya anak-anak sekalian, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dari 3 perkara yang wajib dipelajari setiap muslim, yaitu yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqrabu qarib. Yang ketiga itu annaman, bahwasanya barang siapa yang menaati Rasul dan mengesahkan Allah, yaitu mentauhidkan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabatnya yang paling dekat, baik itu ayah atau ibunya. Jadi yang pertama itu 3 perkara yang wajib dipelajari setiap muslim. Tadi ya sudah Ustaz sebutkan poin-poinnya, dan setiap poin ada lagi poin di dalamnya. Seperti Allah menciptakan kita itu, dalilnya sudah tadi ya. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu lalu kami bentuk tubuhmu. Ya banyak, silakan anak lihat di halaman 33 ya. Di bukunya itu ada dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran. Sedangkan dalil dari hadis itu anak-anak insyaallah udah belajar ya di hadis keempat tentang penciptaan manusia.
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, dan seterusnya ya anak-anak sekalian. Kemudian poin yang kedua tadi, Allah tidak ridho ya, Allah tidak ridho disekutukan dalam beribadah kepadanya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun dengan nabi yang diutus. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan lagi. Tadi poin kedua ya, poin kedua sudah. Kemudian poin yang ketiga, anaman atau ar-rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang mengikuti Rasul, mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul, meninggalkan apa yang dilarang Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yang utus. Kemudian anak-anak, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka halaman yang ke-40. Anak-anak, halaman ke-40. Poin yang kelima, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia masuk surga. Tadi sudah kita jelaskan ya di sebelumnya, itu termasuk di dalam poin yang ketiga dari 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang ketiga itu, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan kemudian sekarang taat kepada Rasul, itu faman ata'ahu dakhalal jannah, ini dalilnya adalah kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kemudian para sahabat bertanya, jadi kata Rasulullah SAW, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah, barang siapa yang enggan. Jadi aneh gitu, siapa yang enggak pingin masuk surga? Semua kita tentu pingin masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Ya, mendalilnya lihat di surah Ali Imran, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Itu dalilnya di situ. Dalil intinya wa atiullah war rasula la'allakum turhamun. Itu wa atiu, ini fil amr ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab fil amr. Dan taatilah, ini perintah, wa atiullah wa rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kemudian lagi ada, lihat anak-anak sekalian di halaman 41, itu dalilnya semua ya. Terserah anak-anak mana yang mau dihafal, yang penting dalilnya harus dihafal salah satunya. Lihat, kemudian wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu tentang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan poin yang bab yang ketiga yang telah kita pelajari sebelumnya, itu tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Ini lihat anak-anak, poinnya ats-tsaniyah, maksudnya dalam masalah kedua yang tadi ya sebelumnya, anallaha la yardha, itu ya anak-anak sekalian. Yang yang pertama kita bahas tadi,
Anallaha la yardu an Lihat dalilnya di surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Kemudian in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Itu tentang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana juga dalil Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surat yang sering kita dengar ya. Kalau yang menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, bila dia meninggal atau wafat dalam keadaan syirik, bagaimana kata Allah di dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan dalam beribadah kepadanya, dan mengampuni selain itu bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Itu dalil-dalilnya tentang tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, bab selanjutnya itu bab yang keempat. Alhamdulillah kita dah belajar tentang al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Yaitu al-wala yaitu loyalitas, loyal kepada, lihat di halaman 45. Kalau di dalam buku, loyal kepada sesama orang beriman dan berlepas diri, itu bara ya. Al-wala itu loyal kepada sesama orang beriman. Dan al-bara, bara itu berlepas diri, yaitu anti dari orang-orang kafir. Jadi al-wala wal bara itu loyalitas kepada sesama orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak boleh mengikuti orang kafir, tidak boleh mengidolakan orang kafir. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Tentang pengertian Hanifiyah. Kita lihat di halaman 49. Pengertian Hanifiyah. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, kata penulis, ilam arsyadakallah li ta'atih anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Bahwasanya Hanifiyah agama Ibrahim yaitu hendaknya engkau anta budallah wahdah, kamu menyembah Allah wahdah, semata, sudah semata dulu, mukhlison, dengan mengikhlaskannya, ya, lahuddin, agama hanya untuknya, yaitu mukhlison lahuddin itu mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena takut dari ustadznya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat halaman ke-50 anak-anak. Itu pengertian Hanifiyah ya secara satu-satu. Lihat arsyadakallah, apa itu ta'ah, apa itu Hanifiyah, kemudian millah, dan Nabi Ibrahim sudah kita bahas ya, Nabi Ibrahim bagaimana disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian anak-anak selanjutnya, yang terakhir, minggu yang sebelumnya kita telah membahas tentang makna ibadah ya. Kita sudah membahas tentang ibadah. Belum ya? Sudah kita menyinggung tentang makna ibadah, dan dalilnya yaitu di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
anak sekalian di halaman 52 makna ibadah. Ini sambung dengan pengertian Hanifiyah. Kemudian anak-anak, insyaallah kita akan membahas sedikit saja ya. Selanjutnya kita akan memasuki sedikit tentang pembagian tauhid. Jadi kita hanya sekedar mereview sedikit saja. Tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Dan apa saja maksudnya, insyaallah pada pertemuan ke depan atau setelah PTS kita akan membahas apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mungkin sekian dari Ustadz ya anak-anak. Kalau ada kata-kata yang salah, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.